Kemasan karton lipat seperti ini, kalau kita lihat di pasaran, punya banyak sekali ragam struktur yang bisa digunakan. Sebut saja beberapa yang cukup populer. Box ini misalnya menggunakan tuck end di kedua sisinya, atau kemasan ini yang punya struktur autolock di bagian bawahnya dan tuck end di sisi atas, atau box seperti ini yang sisi atasnya menggunakan tuck end dan bagian bawahnya menggunakan konstruksi bottom lock. Kalau kita bicara lebih jauh dari struktur dasar yang sudah kita ketahui ini, kita bisa buat beberapa modifikasi yang akhirnya akan bikin kreasi-kreasi baru dari bentuk kemasan karton kita dengan struktur dasar yang sama, terutama di bagian atasnya. Hari ini kita akan lihat apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat kemasan-kemasan dasar ini jadi lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan kita. Struktur dasar yang sudah pernah kita praktikkan sebelumnya, di mana kita membuat dalam versi yang sangat sederhana. Semua sudutnya adalah sudut-sudut yang tajam, baik di sisi yang satu maupun sisi yang lainnya. Nah, kita akan coba bandingkan dengan beberapa modifikasi yang dilakukan di bagian-bagian yang tadi kita buat tajam ini. Di industri kemasan biasanya ini dibuat tidak tajam tapi ada curve-nya, ada rounded-nya. Seperti ini. Selain ini menjadi lebih cantik, juga ini akan memudahkan pada saat kemasan ini dirakit, terutama untuk sisi closing terakhir ini. Dia karena rounded, jadi akan lebih mudah masuk ke bagian penguncinya, seperti ini, dibandingkan jika tidak kita buat rounded. Modifikasi lainnya adalah di mana kita tidak membuat bagian lock ini lurus seperti ini saja, tapi kita membuat lebih ke dalam. Ini nanti akan membuat kaitannya juga lebih kuat ketika box ini dirakit seperti ini. Jika dibutuhkan kekuatan yang lebih baik, maka model ini bisa kita aplikasikan pada desain struktur kemasan bottom lock kita. Sementara untuk kemasan autolock ini saya lepaskan salah satu lemnya supaya kita bisa lihat detail ini. Kita bandingkan dengan kemasan autolock yang lain yang digunakan pada kemasan kopi ini. Nah, yang bisa kita lihat yang pertama adalah sisi kanan ini dapat dibuat miring lebih ekstrim, ini supaya dia tidak mentok ketika nanti dirakit ke bentuk jadinya. Kemudian untuk sisi yang sebelah kiri yang ada lipatan ini, pada kemasan ini dibuat ada cowoknya, lalu juga lebih ke dalam di sisi sebelah kirinya. Ini pun untuk ketika nanti dia dirakit, dia tidak akan keluar seperti ini jika ada meleset dalam pengelemannya, tapi dia tetap ada di area dalam sehingga kemasannya akan tetap rapi. Ada beberapa yang membuat seperti ini, ada juga yang membuat miring seperti ini. Pada prinsipnya semuanya bisa berfungsi, semuanya bisa berjalan, tinggal kita memodifikasinya sesuai dengan keinginan kita saja. Juga pada bentuk kait ini, yang pengunci di tengah ini, kita bisa lihat di bentuk dasarnya kita hanya membuat dia bersudut lancip lurus lalu belok ke kanan, yang kita sebut minimal 45 derajat itu. Sementara pada aplikasinya kita bisa membuat bentuk yang lebih curve di sini, lalu kemiringannya bisa kita buat lebih landai lagi supaya slidingnya lebih nyaman saat dia dibentuk kemasan jadi nantinya. Itu beberapa modifikasi detail kunciannya dari kemasan
Modifikasi yang pertama bisa kita lakukan dengan menambahkan bagian yang bisa kita gantung di rak penjualan nantinya. Dengan hanger part ini, kita bisa mendisplay produk ini bukan hanya ditaruh di atas rak, tapi juga bisa digantung di rak penjualan. Dengan begitu, displaynya akan lebih fleksibel. Hanging ini bisa kita tambahkan pada sisi, jika kita menggunakan struktur tuck end seperti ini, pada sisi seberangnya kita bisa tambahkan bentuk seperti ini. Satu boleh, tapi di yang desain ini dia menggunakan double, jadi dilipat satu kali, kemudian kita buat lebih panjang sehingga dia bisa masuk ke dalam boxnya. Lalu kemudian dia akan dijepit oleh tuck end ini ketika ditutup. Bagian bawahnya, kemasan ini menggunakan tuck end juga, tapi ini juga bisa kita modifikasi baik menggunakan bottom lock maupun auto lock. Jadi yang pertama kita bisa menambahkan hanging device ini supaya produk kita lebih fleksibel dalam pemajangan, bisa ditaruh di rak, bisa juga digantung jika tokonya menyediakan rak dengan model display digantung seperti ini. Modifikasi berikutnya adalah seperti pada kemasan agar-agar ini, dia konstruksi dasarnya menggunakan glue end, dia ditutup dengan cara dilem. Ini sudah saya buka. Nah, ini adalah kemasan display di mana kita bisa merobek part ini. Jadi di sini ada perforasinya, sampai ke depan sini ada perforasinya. Kita bisa merobek bagian ini sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Bagian depan ini kita buang, kita sobek, sehingga saat dipajang di toko, isi dari kemasan ini terlihat oleh konsumen dan mudah untuk diambil satu persatu. Kita juga bisa membuat header di sini ya. Kemasan ini tidak menggunakan part si glue end ini sebagai headernya, tapi kita bisa membuat ini sebagai header dengan cara kita bisa membuat setengah lipatan di sini, lalu di sini di part ini kita bisa buatkan cutting berbentuk setengah lingkaran untuk menyelipkan bagian yang kita lipat sehingga nanti saat dipajang dia akan ada kepalanya begini. Nah, ini kita bisa desain dengan apa saja yang kita mau, bisa brandingnya kah, bisa tampilan visual produk atau visual masakan jika ini adalah produk makanan. Dengan begitu tampilannya akan lebih menarik. Untuk modifikasi seperti ini, kita perlu mempertimbangkan bahwa pada saat dia masih belum disobek, seperti ini masih utuh dipajang di toko, kemasan ini harus terlihat cukup baik secara desain dan layoutnya, pun ketika dia sudah disobek seperti ini. Jadi bagian ini sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak memotong bagian penting dari desain kemasannya sehingga akan kelihatan jelek pada saat sudah dibuka. Tapi ini bisa kita buatkan cutting bentuk yang lain, misalnya kita mau taruh si makanan ini ada ya bagian yang menonjol di sini sebagian, sehingga tampak lebih dinamis di sini, lebih hidup, dan orang akan lebih tertarik untuk melihat produk dalam kemasan ini. Ini adalah kemasan karton lipat yang kita modifikasi sebagai kemasan display. Pada case ini di bagian bawahnya dia juga menggunakan sama seperti atasnya. Ini adalah seal end atau glue end yang dilem untuk menutupnya. Tapi sekali lagi kita juga bisa memodifikasi ini menjadi auto lock maupun bottom lock sesuai dengan kemudahan dan kebutuhan yang kita perlukan untuk produk ini. Nah, modifikasi yang ketiga ini lebih rumit. Kebetulan saya juga punya contohnya yang besar seperti ini. Di bagian bawah dia menggunakan konstruksi bottom lock seperti yang sudah kita pernah jelaskan. Tapi di bagian atas saat belum dibeli, saat di display di toko, dia menggunakan modifikasi dari tuck end. Jadi ini ada bagian yang diselipkan di sini sehingga atasnya tetap rata. Tapi ketika orang ingin membawanya, dia bagian atas ini bisa saya coba rakit dulu ya. Atas ini bisa dibuka, lalu dia bisa dirakit
menjadi kemasan dengan handle seperti ini. Nah, ini akan memudahkan orang membawa kemasannya, sehingga ketika dia sudah tidak ada kebutuhan untuk ditumpuk beberapa produk di atasnya dan orang butuh membawanya dengan mudah, kita bisa mengubah, memodifikasinya menjadi bentuk handle seperti ini. Sekali lagi, bagian bawahnya kita bisa buat dengan bottom lock atau auto lock sesuai dengan keinginan kita, tapi bagian atasnya bisa kita modifikasi menjadi bentuk-bentuk seperti ini jika memang dibutuhkan untuk kemudahan konsumen kita membawa produk. Nah, itu tadi beberapa pengembangan dari struktur dasar kemasan karton lipat, sehingga kita bisa membuat beragam kemasan yang tentu saja lebih menarik, dan yang lebih penting lagi adalah sesuai dengan kebutuhan promosi produk yang kita kemas dalam kemasan ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat berkarya, kita ketemu lagi di video